Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini ya kita masih lanjut parami tentang kesabaran ya. Jadi Bapak Ibu juga harus sabar. Ini baru parami yang kita bahas yang keempat ya. Masih ada 6, masih ada 10, dari 10 baru kita bahas 4, masih ada 6. Ya, karena ketika membahas parami, ya Bante lebih banyak mengambil dari bahan-bahan yang saya bilang ada beberapa buku yang kita pakai, yaitu Jewel Ornament of Liberation, terus buku dari pembebasan di tangan kita ya, dan buku dari teks Pali kita tentunya, sehingga satu parami kira-kira sekitar 40 slide ya, jadi kita harus cicil pelan-pelan ya. Nah, sebelum kita bahas tentang parami, yang pasti Bapak Ibu tenang aja ya. Bapak Ibu hanya mendengarkan paling banyak 30 menit, tetapi Bante dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, hampir tiap hari mesti translate, kemudian bikin PowerPoint-nya ya. Jadi Anda lebih santai harusnya di rumah. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, Bante, Rinpoche itu adalah tingkat spiritual tinggi, ya kan? Tetapi kenapa berkeluarga, ya? Bukankah kualitas tinggi harus melepas dan tidak melekat, ya? Nah, ini pertanyaan yang pertama terkait dengan, ya kita biasa kenal ada istilah dari aliran Vajrayana, yaitu ada istilah lama Rinpoche ya, kadang-kadang Dalai Lama dan seterusnya. Nah, Rinpoche ini adalah gelar yang artinya mulia ya, sesuatu yang mulia dikatakan Rinpoche, atau dalam bahasa Inggrisnya precious ya. Jadi misalnya batu mulia, barang-barang mulia, itu mulia ini adalah dikatakan Rinpoche. Rinpoche bisa didapat dari beberapa hal Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya dari kelahiran sebelumnya, tetapi dari beberapa hal. Misalnya di kampung ya, Anda begitu baik sama orang-orang kampung, Anda membuat sekolah di kampung, rumah sakit di kampung, dan seterusnya, sehingga orang-orang kampung akan sangat senang sama Anda. Nah, karena mereka senang sama Anda, mereka menganggap Anda adalah orang yang mulia. Misalnya, Anda dipanggil Rinpoche, seperti itu. Ini adalah pemberian akibat Anda telah berjasa sama seseorang, sama satu komunitas. Yang kedua adalah mereka-mereka yang mencapai tingkat spiritual. Dalam hal ini, mereka-mereka yang telah menyesuaikan diri mereka, mempraktekkan Dhamma sehingga terlahir ya, mencapai tingkat spiritual. Katakanlah seorang Rinpoche adalah mereka telah mencapai Bodhisattva bumi tingkat 1. Ya, seperti kalau kita di Theravada kurang lebih Sotapanna. Ya, jadi kalau mereka mencapai ini, maka mereka berhak mendapatkan gelar ini. Ya, setelah mereka mencapai dalam kehidupan sekarang contohnya, karena mereka memiliki tekad bodhisattva, mereka akan lahir di next kehidupan. Sehingga di next kehidupan, murid terdekat dia akan mencari dia. Dan kemudian, ya seperti ini ketika misalnya si A meninggal, dia sudah mencapai kesucian, kemudian kelahiran berikutnya akan dicari oleh muridnya. Nah, ketika muridnya mencari dia, maka si A yang tadi akan dikasih nama A Rinpoche kedua, dan seterusnya. Dan dikatakan seperti itu adalah tulku ya, tulku. Berarti kehidupan lampau juga sudah Rinpoche, sekarang juga Rinpoche. Nah, ini ada beberapa dari mereka, Rinpoche ini ada, kita bilang ada dua. Ada yang bersifat biku, ada yang non biku. Nah,
Bagi mereka yang biku, mereka melaksanakan patimokkha atau winaya hampir sama dengan kami, ya, hampir sama. Jadi misalnya winaya-winaya umum seperti apa, yang winaya-winaya besar itu tetap dilaksanakan. Nah, yang berbeda ya kadang-kadang karena di Tibet itu Bapak Ibu dingin ya, di Tibet dingin, jadi otomatis kalau nggak makan malam akan susah, sehingga mereka harus makan malam. Yang kedua, satu wihara paling sedikit 1.000 orang. Anda mau suruh mereka pindah patah bagaimana? Ya, kalau 1.000 orang pindah patah, untuk pindah patah aja sudah makan waktu berapa banyak ya. Belum makanan yang kekumpul di wihara pasti juga berantakan dan seterusnya. Akhirnya kegiatan pindah patah juga gak dilaksanakan. Ya, beda sama kita Theravada kan, satu wihara paling banyak 50 bante. Ya bisa satu wihara kurang lebih satu kelurahan atau satu RT. Jadi masih bisa 50 bante keliling RT untuk dapatkan makanan dengan cara pindah patah gampang. Nah, mereka mau bagaimana? Satu wihara 1.000 orang. Terus Anda paksa harus pindah patah. Ya, nggak mungkin ya. 1.000 orang nongkrong di rumah. Nah, itu nggak mungkin. Sehingga, nah mereka menggunakan sistem masak di dalam wihara. Nah, ini adalah beberapa perbedaan. Kemudian jubah mereka juga lebih tebal dari kami ya. Kalau kami itu tipis, nah mereka lebih tebal karena salju. Dan bagi mereka yang mempunyai istri, ini sebenarnya sama seperti kita, yaitu yogi. Mereka bukan biku ya, sama seperti yogi. Mereka bukan biku, mereka perumah tangga, cuman memang kehidupan lampau mereka adalah orang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang kita bilang ya, misalnya mereka memiliki tekad bodhisatwa sehingga mereka sudah mencapai kesucian itu. Tetapi bodhisatwa kita bisa lihat lagi, bodhisatwa ini bisa memilih Bapak Ibu ya. Dia mau menolong untuk kehidupan yang akan datang. Tentunya dia memilih kelahiran, bukan seperti kita yang belum suci. Kalau kita yang belum suci kita nggak bisa pilih lahir di mana. Tetapi mereka yang sudah suci, mereka dapat tentukan mereka akan lahir di mana. Ya. Nah, ketika mereka lahir, mereka juga bisa memilih. Mereka mau jadi biku di wihara atau mau jadi perumah tangga. Nah, jadi ini, dan mereka ketika berkeluarga pun mereka bukan semata-mata untuk nafsu doang, bukan ya. Tetapi mereka kadang-kadang juga melahirkan atau meneruskan generasi-generasi yang lebih baik. Misalnya yang Bante tahu, yang mulia ya, papa dari Mingyu Rinpoche adalah seorang Rinpoche juga. Punya 4 apa 3 anak ya, itu Rinpoche semua. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dia adalah seorang guru berkualitas, dia kebetulan anak-anaknya juga seorang Rinpoche semua. Sehingga mereka mendidik para Rinpoche kecil ini dengan baik begitu. Dan Anda kenal Mingyu Rinpoche bagaimana kualitasnya. Ya. Nah, berikutnya adalah beda Rinpoche dengan Dalai Lama. Sebenarnya secara tatanan mirip, cuman kalau Dalai Lama beliau memiliki posisi secara politis ya, seperti paus. Ya, jadi seperti paus, pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Nah, ini adalah perbedaan Dalai Lama dengan Rinpoche yang lain. Rinpoche yang lain hanya memimpin wihara, sedangkan Dalai Lama memimpin semua wihara dan secara negara juga ya. Berikutnya ada pertanyaan, ikut atas sila. Saya mau membagi pelimpahan jasa kepada cici. Namun cici saya abunya sudah dibuang di laut. Jadi cicinya ini sudah dibuang di laut, abunya tidak memiliki sincu ya. Sincu itu kayak abu di dalam rumah atau di rumah abu. Apakah pelimpahan jasanya masih bisa? Nah, bagi yang kita melakukan pelimpahan jasa, dimanapun makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita,
Kalau kita sungguh-sungguh tulus memberikan pelimpahan jasa kepada mereka, maka bisa ya. Jadi walaupun dia ada kuburan, dia dikremasi misalnya, atau dia nggak ditemukan, kita nggak tahu ditemukan di mana, nah itu tetap pelimpahan jasa bisa sampai kepada mereka. Karena pelimpahan jasa itu seperti kita bilang ya sinyal telepon Anda. Ya, kemanapun ada sinyal yang sama, receiver yang sama, maka akan terima. Ya, selama nggak ada, sama, kita nggak bisa terima. Manda kasih contoh, saya punya telepon, Putra punya telepon, sama-sama kita punya telepon. Saya mau cari dia bisa, karena kenapa? Bante tahu nomornya si Putra. Tetapi kalau ada kondisi tertentu, misalnya HP saya lowbat, tentunya saya nggak bisa telepon dia. Atau dia mau cari saya pun nggak bisa. Ini. Yang kedua, kalau saya belum isi pulsa, saya nggak bisa telepon dia. Tapi dia bisa cari saya. Ya. Atau lagi di tempat yang dimana sinyalnya nggak ada sama sekali. Nah, jadi pelimpahan jasa sama dengan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa. Selama kondisi itu normal, dalam hal ini Anda punya kebajikan, si makhluk punya kebajikan. Anda memiliki koneksi karma yang baik dengan si makhluk, maka dan Anda tulus ketika mendoakan si makhluk, maka pelimpahan jasa kita sampai. Ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, jika ada orang yang mempunyai kemampuan batin atau mempunyai kelebihan melihat makhluk setelah melakukan meditasi mencapai jhana, dan dia memamerkan atau menceritakan orang lain kemampuan yang dia dapati, apa itu salah Bante? Mohon penjelasannya. Ya. Kalau orang yang bermeditasi untuk mencapai jhana, benar. Kadang-kadang mempunyai superpower ya. Kita bilanglah mata dewa, telinga dewa, bisa membaca pikiran orang, ya kan? Bisa lihat makhluk dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, tujuan umat Buddha bermeditasi bukan untuk itu, ya. Anda nggak usah bermeditasi 20 tahun, 30 tahun untuk apa? Untuk mendengar jarak jauh. Ya kan? Untuk membuat telinga dewa mendengar jarak jauh. Nggak perlu. Anda cukup beli handphone dan Anda bisa mendengar jarak jauh. Ya kan? Nggak perlu jauh-jauh. Ya kan? Kita nggak perlu mata dewa. Latihan sampai bertahun-tahun begitu. Untuk latih apa? Mata dewa katanya kalau capai jhana bisa lihat makhluk dari yang jauh-jauh. Nggak perlu, mata dewa nggak perlu, sebentar ya. Jam 9, ya 9.30 bentar lagi habis kita kebaktian, Bante Momo dari India video call sama saya, bentar lagi, setiap hari. Nggak perlu ya. Jadi nggak perlu capai jhana dulu baru Anda akan ke sana, nggak perlu. Ya. Sekarang anytime dimanapun Anda nggak perlu membagi diri Anda sekarang, ya kan? Nggak perlu capai jhana untuk membagi diri Anda. Bante sekarang di sini cukup pakai internet dan Bante terbagi banyak, ya kan? Terbagi sekitar berapa device? 90 device terbagi, 90 rumah Bante kebagi, ya kan? Anda bisa lihat Bante dari 90 tempat yang berbeda hari ini, dari beberapa tempat. Ada yang dari Singapura, dari Malaysia, dari Manado, Makassar, Pekanbaru, Belitung, Bangka, Jakarta, Tangerang. Jadi nggak perlu harus mesti begini baru Bante terbang ke tempat Anda. Nggak perlu pakai wifi, cukup. Wifi juga nggak mahal. Ada promo kemarin pakai apa? Pakai CBN. Ya, iya. Jadi kita nggak perlu. Mesti jhana dulu baru. Nggak perlu, ngapain, ya kan? Makanya di awal ketika Anda mau bermeditasi, Bante sudah pesan,
Don't advertise, jangan iklan. Kalau Anda mengiklan, yang ada bukan jalan yang benar, malah kesombongan yang paling halus akan muncul di dalam batin Anda. Gua bisa ini, gua bisa itu, lu nggak bisa kan? Kasihan deh kamu. Nah, itu yang terjadi ketika kita memamerkan kesombongan kita dalam hal bermeditasi. Jadi, tujuan kita bermeditasi untuk melepas, ya. Nanti besok kita akan bahas asangga, bagaimana yang Arya asangga mau ketemu Buddha Maitreya. Nah, besok kita bisa bahas itu terkait dengan yang jana-jana begini ya. Jadi besok sore kita bahas ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana asangga begitu kokoh dalam hal dia mau ketemu Buddha Maitreya, tapi nggak ketemu. Selama 12 tahun nggak ketemu. Nanti besok Bante cerita kenapa sampai dia nggak ketemu. Ya, oke. Hari ini kita lanjutkan Kanti Parami. Kanti Parami di dalam teks yang kita bilang dari teks Pali biasanya membahas hanya kesabaran untuk menghadapi fenomena alam yang terjadi kepada Anda. Misalnya fenomena banjir, fenomena kepanasan, fenomena kehujanan, dan seterusnya. Kesabaran juga untuk menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan, dukkha wedana. Ya kan, ketemu dengan yang kita benci, yang kita kesel, letih, susah pada badan jasmani kita. Berikutnya juga kesabaran dalam menghadapi objek kesadaran dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, Anda sadar ketemu dengan anak Anda sadar ketemu dengan mantan Anda, dan Anda menderita karena mereka. Anda merasa benci, marah, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bilang Kanti Parami ya. Next, kita lanjutkan slide berikutnya. Kesabaran juga untuk menghadapi bahaya yang disebabkan oleh orang lain. Ya, oke. Dan kesabaran yang diperoleh karena mempunyai keyakinan akan Dhamma. Maksudnya, kenapa kesabaran yang disebabkan oleh orang lain? Misalnya, orang lain mencela Anda jelek. Ya kan? Orang lain mencela Anda cerewet. Ya kan? Anda mungkin terlalu gendut. Ya kan? Anda banyak jerawat dan seterusnya. Nah, kita harus sabar menghadapi celaan itu. Ya. Berikutnya, kesabaran yang diperoleh karena mempunyai keyakinan akan Dhamma. Kesabaran dalam hal ini adalah spiritual. Ketika Anda mulai chanting, Anda harus sabar. Ya kan? Ketika Anda mulai bermeditasi, sudah mulai kram, Anda mulai sadar, oh ini kram. Ketika Anda diomelin sama Bante misalnya kan, tadi baru baca Manggala Sutta kan, sabar bila diperingatkan. Nah, harus, oh iya sabar, ini dalam hal spiritual. Nah, makanya inilah yang kita bilang sabar ini ada banyak. Bukan sabar cuma ketika Anda punya masalah. Omset lagi turun karena corona, sabar. Ya kan? Pengeluaran bertambah karena anak-anak harus belajar dari rumah, sabar. Ya, itu harus sabar juga ya. Nah, kita lihat sabar, apa sih arti kesabaran di sini? Sabar yaitu Anda bisa mengatasi masalah, dapat menghadapi kesulitan, serta mampu menanggung beban. Ya, berarti Anda bisa melihat masalah Anda mampu ya menanggung beban hidup Anda, dan Anda masih mampu menghadapi kesulitan Anda. Ini kita bilang sabar, ya, sabar. Nah, next. Kita perlu merenungkan apa yang telah dilakukan kepada kita dan tidak memikirkan itu lagi.
Terutama Bapak Ibu, ini banyak kali pertanyaan ketika Anda bermeditasi di ketiga ya. Next. Banyak Bapak Ibu yang bertanya kepada Bante, aduh gimana ya? Saya merasa susah, kalau meditasi yang ketiga tuh susah, nggak konsen. Kenapa nggak konsen? Karena Anda masih mencintai dia. Anda masih suka sama musuh Anda. Anda masih sayang musuh Anda mencelakakan Anda. Sehingga ya karena Anda masih menyimpan dia di dalam hati, maka itulah yang membuat Anda susah. Kalau Anda sudah nggak punya, ya udahlah, saya sudah maafin dia, pol 100%. Maka Anda nggak akan merasa susah, hatinya nggak berat. Tetapi kenapa masih susah Bante? Karena Anda masih sayang sama dia, ya kan? Mau lepas, sayang Bante. Ya, sudah simpan dari masih muda. Sekarang udah 30 tahun. Sayang kan tuh kalau dilepas. Ya, sehingga inilah yang kita bilang, ya, kalau Anda masih sayang dengan kemelekatan Anda, terutama sama musuh Anda, sama dendam Anda, ya, selama itulah kita menderita. Ya. Nah, kalau Anda sabar, manfaatnya apa sih? Manfaatnya 3, pikiran nggak terganggu, bebas dari dengki untuk membalas, dan pikiran Anda nggak gelisah. Next slide. Yang mulia Santidewa bilang kepada kita, kalau kita tidak mau memikirkan pembalasan ya, maka jangan menyimpan atau memikirkan tentang dendam Anda sama musuh-musuh Anda. Ya, walaupun hanya 1 tetes. Oke. Next slide. Nah, Bapak Ibu, yang Arya Santidewa sudah bilang kepada kita, sudah bilang kepada kita, kalau Anda mau bebas dari semua masalah Anda, mau bebas sama dendam Anda, jangan ingat-ingat walaupun cuma 1 tetes. Kenapa? Kalau Anda simpan yang 1 tetes ini, Anda bisa menderita dari sehari bisa menderita, sebulan bisa menderita, bahkan sepanjang tahun Anda bisa menderita, ya. Ada beberapa kasus ya, untuk memaafkan seperti ini nggak gampang, Bante tahu itu nggak gampang. Ya, ada beberapa kasus, kadang-kadang ya kasus yang kita anggap selalu sepele, tetapi ketika kita nggak sadar, kita membuat orang lain itu terluka. Karena kita ngomong misalnya ketika saat yang nggak tepat. Ya kan? Kadang-kadang kita ngomong, kadang-kadang dia nggak tangkap dengan baik, ternyata dia terluka karena omongan kita. Atau sebaliknya, mungkin orang omong apa kepada Anda terimanya nggak tepat, misalnya lagi mood nggak bagus, lagi capek, kemudian Anda terima dan Anda anggap dia menghina Anda, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi ya. Sehingga kalau Anda masih ingat-ingat itu, misalnya orang benci sama Anda dan seterusnya, walaupun cuma 1 tetes. 1 tetes di sini walaupun cuma fotonya aja Anda ingat, pasti Anda kesel. Ya, begitu Anda masih punya Instagram dia, Anda langsung blokir. Dan seterusnya. Itu kalau kita punya kemarahan yang berlebih ya, karena kita nggak sabar. Nah, kita melihat sekarang kesabaran dari 2 sisi Bapak Ibu ya. Dari 2 sisi. 2 sisi ini Bante ambil dari scholars ya. Ya, Anda bisa lihat scholarnya ada 2. Yang pertama adalah yang Arya Santidewa ya. Dalam teksnya yaitu Bodhisattva Caryawatara ya, pedoman hidup Bodhisattva. Ini sangat baik. Dan kemudian yang mulia Asangga, tingkatan Bodhisattva. Ya, kita bahas satu-satu.
Yang pertama kita bahas dari Santidewa dulu ya. Next slide. Santidewa. Santidewa ketika kalau Anda pernah ke India sama Bante, khususnya di Nalanda, Bante akan selalu cerita tentang Yang Mulia Santidewa. Ya. Santidewa ini siapa, Bapak Ibu? Beliau adalah seorang pangeran. Beliau adalah seorang pangeran dari selatan India. Ketika papanya meninggal, dia nggak mau untuk meneruskan kerajaannya. Dia malah pergi ke Nalanda untuk sekolah, ya, di Nalanda untuk sekolah. Karena beliau sangat pinter dalam hal ini, beliau jarang nongkrong sama teman-temannya, ya. Jarang nongkrong. Malah dikenal sama beliau adalah apa? Santidewa ini kerjanya cuma makan, tidur, terus pergi. Pergi jalan-jalan maksudnya ya. Padahal mereka nggak tahu selama di kamar Santidewa ini adalah pembelajar. Dia belajar teks, kemudian dia meditasi. Belajar teks, kemudian meditasi. Nah, cuman teman-temannya kan biasa kan orang melihat keburukan kita ya. Ya kan? Bukan kelebihan Anda. Nggak pernah tuh orang melihat kelebihan Anda. Orang selalu melihat keburukan kita. Ya, normal. Sama, para Bante juga di Nalanda waktu itu melihat ini orang cuma muncul ketika makan. Habis makan hilang, masuk kamar, masuk kuti ya. Habis itu nggak lihat lagi. Jadi dianggap, ini pasti nggak beres ini ya. Sedangkan teman-teman yang lain belajar setiap hari, ketemu guru, debat, tapi Santidewa enggak. Jadi akhirnya mereka mau bikin malu Yang Mulia Santidewa ini, mau dibikin malu. Caranya bagaimana? Mereka mengundang setiap biku untuk ceramah. Ya tentunya ketika disuruh, ayo kamu yang ceramah. Nggak mau, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi karena paksaan teman-teman ya namanya di kampus ya, akhirnya mau nggak mau beliau ya ceramah. Ketika beliau mulai ceramah, beliau dia bertanya sama teman-teman. Teman-teman, para yang mulia, Anda mau diceramahin tentang apa? Yang sudah pernah Anda dengar atau yang belum pernah Anda dengar? Jawabannya apa deh teman-temannya? Semua langsung bilang, yang belum kita pernah dengar. Karena mereka tahu, Santidewa nggak bisa apa-apa. Ya, setelah itu dia bilang, oke, baik, saya akan memberikan teks mengenai yang tadi ya, Bodhicharya Awatara ya. Nah, ketika dia mulai membaca teks ini, nggak pakai buku, dia baca lisan ya. Kemudian sambil dia baca teks ini, dia jelasin ke teman-temannya dari tempat duduk ya. Tempat duduk, kalau kita bilang tempat duduk itu adalah singhasana ya. Jadi singhasana. Nah, jadi tempat duduknya mulai terbang, dan menghilang. Tetapi suaranya masih ada terdengar sama teman-temannya. Nah, setelah itu teman-temannya sadar ternyata Santidewa ini sudah mencapai tingkat kesucian ya. Nah, jadi inilah penulis dari Bodhisattva Aryacara Watara ya. Bante Sanskritnya kadang-kadang ini ya susah bilangnya. Nah, beliau membabarkan ini dan ketika dicari sama teman-temannya, beliau nggak ada lagi. Nah, itu yang pedoman hidup Bodhisattva ya. Bante pernah dengar langsung ya dari Yang Mulia Dalai Lama 2017 ya. 2017 yaitu Yang Mulia Dalai Lama kasih di Bodh Gaya. Waktu itu ada transmisi sama penjelasan mengenai ya praktek-praktek seperti ini waktu Bante di sana. Nah, beberapa yang Bante bisa sharing kepada Anda adalah ini ya, coba Anda bisa lihat slide ini. Dalam
satu syair disebutkan, bagaimana aku bisa memusnahkan semua makhluk jahat yang jumlahnya tak terhingga laksana angkasa. Tetapi jika aku memusnahkan amarah ini, semua musuhku juga akan musnah. Ya, jadi kita nggak usah bilang ya, kita banyak musuh dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita bilang, ya karena saya marah sehingga muncul musuh, ya maka semua itu akan lenyap dengan sendirinya, ya. Nah, syair yang kedua yang agak menarik Bante lihat tadi adalah, banyak dari kita yang selalu berpikir, Bante, kan yang punya kemarahan bukan cuma saya. Kok Bante push sama kita untuk jangan marah? Misalnya Anda berpikir seperti itu ya. Ya, tetapi ada teks yang menarik ini Bapak Ibu. Coba Anda bisa lihat. Teks di mana bagaimana mungkin terdapat kulit yang cukup untuk menutupi seluruh dunia. Tetapi hanya kulit sepatumu engkau bisa menutupi seluruh bumi. Nangkap nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa tutup seluruh dunia ini dengan kulit. Seluruh jalan yang berbatu tuh dengan kulit. Nggak bisa. Tetapi kalau kita bijaksana, kita hanya cukup pakai sepatu kita dan kita bisa jalan ke semua tempat. Walaupun tempat itu berbatu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita lah yang mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa suruh semua orang harus sabar ya. Terus Anda sendiri nggak sabar, nggak bisa ya. Ya sama, ketika Bante baca teks ini, ketika mau menjelaskan kepada Anda, Bante sendiri baca. Oh ya, saya kurang sabar juga ya. Ya, oke, kita next slide, Bapak Ibu. Santidewa ini sangat menarik. Kenapa? Karena beliau berusaha membuat pikiran kita yang tadinya negatif menjadi positif. Contohnya ini, ketika Anda mempunyai, next slide, musuh Anda, kalau Anda punya musuh Anda bisa berpikir terbalik sama dia. Anda bisa berpikir bahwa musuh saya ini kasihan orangnya ya, karena musuh saya tidak mempunyai kebebasan. Oke. Musuh saya itu tidak mempunyai kebebasan. Kenapa? Kalau seseorang pemarah, berarti ketika dia marah, dia dikontrol oleh siapa? Oleh emosinya, ya, oleh kemarahannya. Sehingga dia nggak punya kebebasan atas kemarahannya ini. Ya, jadi kalau kita bilang, kalau Anda mau bebas dari kemarahan, menjadi orang yang bebas, maka jangan marah. Kalau Anda masih marah, berarti Anda ini bukan orang yang bebas. Ya, kita tidak merdeka karena dijajah oleh kemarahan kita sendiri. Ya. Yang kedua, yang harus kita pertimbangkan kalau Anda melatih kesabaran, kita harus melihat adalah semua ini hasil karma kita. Ya. Kebahagiaan datang dari karma baik, kejahatan atau penderitaan datang dari karma buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya kita sadari bahwa hari ini saya mendapatkan ketemu dia, ketemu si musuh saya, karena hasil karma buruk saya di kehidupan yang lampau. Ya, karena kehidupan saya lampau, saya pernah bikin kasus sama dia. Sehingga sekarang, apa yang saya rasakan sama seperti yang dia rasakan dulu. Ini yang harus kita punya Bapak Ibu ya. Jangan sok gua sendiri yang menderita, bukan dia. Oke. Nah, berikutnya
Umumnya penderitaan Anda dikarenakan pada musuh Anda. Namun kita harus sadari semua penderitaan ini disebabkan oleh karma kita di masa lampau. Maksudnya bagaimana, Bante? Maksudnya di sini adalah ketika kita merasakan kondisi bahwa misalnya si Remon bikin misalnya si Remon bikin Bante menderita ya. Nah, dia bikin saya menderita. Harus saya sadari, kenapa si Remon yang buat saya, bukan orang lain. Berarti kalau secara karma, kehidupan sebelumnya, saya pernah bikin hal yang sama kepada dia. Saat ini, saya hanya menjalani atau menerima kondisi yang terbalik. Kondisi yang terbalik. Jadi saya harus menerima perlakuan yang pernah saya lakukan di kehidupan sebelumnya. Ya. Oke, kita next slide berikutnya. Kita menderita Bapak Ibu karena kita mempunyai kecacatan dari badan jasmani kita. Ya, kita harus merenungkan badan jasmani kita ini rapuh, badan jasmani menyebabkan duka cita, disakiti dan rasa sakit. Kalau kita punya badan jasmani bukan daging seperti ini, misalnya dari beton, ya nggak apa-apa, atau orang sayat nggak sakit. Ya kan? Tetapi karena badan jasmani kita ini daging, ya kan? Halus, lembut, begitu misalnya ditusuk, sakit. Tapi kalau badan jasmani kita misalnya steel gitu ya, misalnya baja, ditusuk juga nggak apa-apa, malah pisaunya yang patah gitu ya. Jadi kita harus tahu karena kecacatan ya badan jasmani kita. Oke, berikutnya adalah karena keburukan dari pikiran kita sendiri. Sehingga Anda sendiri menjadi seseorang yang sensitif dan inilah yang menyebabkan kita menderita, Bapak Ibu. Pikiran apa yang membuat Anda menderita? Ini milikku, ini anakku, ini suamiku, ya kan? Ini tokohku, ini wiharaku, ini yayasanku, semuanya aku. Sehingga aku sendiri yang menderita. Ya kan? Kalau pelanggan saya lari, saya menderita. Kalau umat saya lari, saya menderita. Itulah karena pikiran yang membuat kita menderita. Sehingga kita harus melihat, menilai kecacatan atau keburukan kita punya pikiran yang melekat kuat sama keakuan. Ya, ini pacarku. Kalau pacarku jalan sama si A, aku tersinggung. Ini apalagi? Mau kasih contoh. Ini akun saya. Kalau akun saya kena bajak orang atau hilang, saya menangis. Dan seterusnya. Karena aku. Karena pikiran kita yang salah sendiri. Yang menganggap bahwa semua ini adalah saya punya dan semua ini harus saya kuasai. Ini karena keburukan pikiran kita. Kita next slide berikutnya. Kedua pihak adalah hal yang sama. Ya. Kedua pihak adalah hal yang sama. Anda yang mulai, apakah dia yang mulai? Kita adalah sama-sama yang mulai. Oleh karena itu, jangan membuat sesuatu tambah marah, ya, tambah emosi lagi. Oke. Kita next slide berikutnya. Oke. Hal yang sama di sini menarik Bapak Ibu ya. Kadang-kadang begini, kalau lagi ada yang kalau Bante lihat terutama ibu-ibu nih mulai kan, dia ngomel nih. Harusnya kalau Anda berlatih kesabaran, Anda akan udahlah diam aja, maka selesai. Tetapi bagaimana yang terjadi? Mau kalah nggak? Nggak dong, nanti siapa? Nanti gua malu kalau saya kalah. Tambah, ngegas kan, istilah anak sekarang kan ngegas.
Akhirnya tadi si A sudah ngegas sama Anda nggak mau kalah kan, Anda ngegas sama dia. Kita sebagai orang yang melihat Anda berdua bagaimana? Sama, dua-dua berantem. Dua-dua nggak mau kalah, ya. Jadi harus kita lihat, kalau kita misalnya nggak mau disamain, maka kita jangan membuat dia tambah marah. Jangan membuat dia tambah disiram bensin, ya. Jadi kita harus membuat dia tenang sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Berikutnya, pikiran positif yang Anda harus kembangkan adalah musuh adalah penolong Anda. Waduh, kalau dengar musuh adalah penolong Anda, pada bubar semua ya. Oke. Nah, ini ada 4 poin yang Bante akan jelaskan satu persatu. Poin yang pertama adalah kita menyadari bahwa masalah yang terjadi, Anda disakiti dan seterusnya akibat dari masa lampau Anda. Oke, Anda proof ini. Yang kedua, kita kalau sudah tahu ini adalah karma buruk saya, usahakanlah Bapak Ibu jangan bikin karma baru. Yaitu jangan bikin karma buruk yang baru. Ya. Berikutnya, kita berterima kasih karena mereka mempurifikasi karma buruk Anda sebelumnya. Kita harus berterima kasih sama musuh-musuh kita karena kenapa? Dia membuat Anda itu gimana ya? Akhirnya Anda sadar. Itu yang kita penting dari musuh-musuh kita. Berikutnya, Anda mempunyai kebajikan untuk dapat menghapus perbuatan jahat itu secara bertahap. Jadi, kita harus membuat kebajikan baru untuk menghapus karma buruk ini secara bertahap ya. Kita harus membuat karma buruk baru untuk menghapus karma buruk ini secara bertahap. Dan yang Bante tambahkan di sini adalah kenapa musuh adalah penolong Anda. Ketika Bante lagi baca kemarin, musuh itu adalah orang yang berharga. Kenapa? Karena musuh mengajarkan Anda untuk bersabar ya. Satu, saya pernah dengar cerita dari Yang Mulia, kalau nggak salah ya, Atisha Dipankara. Atisha Dipankara kalau nggak salah, ketika beliau mau sudah dari Indonesia di Sriwijaya, kemudian beliau kembali ke Tibet. Beliau punya tukang masak, adalah benar-benar orang yang sangat menjengkelkan. Semua orang nggak suka sama tukang masak ini, tetapi Atisha selalu belain dia, ya selalu belain dia. Kemudian satu saat semua orang sampai bingung kan, tanya, kenapa Yang Mulia Anda membela orang seperti ini? Atisha dengan welas asih berkata, oh ini adalah guru kesabaran saya. Tanpa dia, saya nggak tahu batas sabar saya seberapa kuat. Ya, karena dia ada di samping saya, maka tiap hari dia mengajarkan saya kesabaran. Ya, jadi kita harus mempunyai pikiran positif yang seperti ini, Bapak Ibu ya. Jangan kalau kita ketemu orang yang ngeyel dan seterusnya, membuat Anda benar-benar emosi ya. Ya kadang-kadang kalau Bante ya emosi juga sih. Udah dikasih tahu 2-3 kali masih auban gitu kan. Ya udah kalau sudah auban, sudah bohwat kita mau kasih tahu, ya udah Buddha bilang apa? Diam adalah emas, golden is silent. Udah diamin aja. Sampai berubah sendiri ya. Ya. Berikutnya adalah musuh-musuh Anda, penyebab mereka sakit hati, membuat Anda sakit hati. Kita harus melihat mereka dan harus bersyukur kepada mereka ya. Dalam hal ini musuh Anda itu mampu mengembangkan kualitas parami. Oke.
Bante. Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata musuh-musuh Anda, orang-orang yang bikin kita sakit hati, membuat kesempurnaan dalam praktek kesabaran kita. Makanya semakin banyak musuh, semakin kita bersyukur ya. Harus terima, nggak boleh stroke ya. Ya, harus terima. Oh, ini mengajarkan saya tabah. Yang ini memberikan kepada saya telinga tebal. Yang ini membuat saya ya lapang dada dan seterusnya. Musuh-musuh kita adalah orang seperti itu. Bante kasih contoh, ketika kita membahas dana parami ya di pertemuan awal, bagaimana kalau kita membahas dana parami? Ketika kita membahas dana parami, kita hanya perlu satu, kita perlu ladang untuk memberi. Kita perlu ladang untuk memberi. Ketika Anda sering memberi, maka apa yang terjadi? Kesempurnaan pemberian kita sempurna. Bante tanya sekarang, untuk kita memberi, gampang nggak kira-kira? Gampang. Kita tinggal cari orang dan kita bagi. Contoh, kita punya gelas isi air. Kita tinggal kasih siapapun bisa minum gelas ini. Oke, kita punya misalnya pen. Kita punya pen. Siapapun kita bisa bagi pen ini. Gampang. Tetapi untuk kesempurnaan kesabaran, kita perlu orang yang menguji kesabaran kita, yang tentunya mereka lebih sulit kita peroleh, kita dapatkan dibandingkan dengan yang tadi, donor, kita tinggal bagi. Kalau ini kita sulit untuk mencari orang untuk bikin kita marah. Kita sulit untuk mencari orang bikin kita emosi dan seterusnya. Sehingga orang-orang seperti inilah harus kita anggap seperti permata, Bapak Ibu ya. Jarang ya. Coba Anda bayangkan, di antara 10 teman Anda, siapa yang suka bikin Anda sakit hati? Ya, dari 10 paling 1 atau 2, ya kan? Nggak semua 10-10-nya bikin Anda sakit hati. Kata Raymond banyak ya. Ya itu ya. Jadi bayangin dari 10, kalau Bante, umat misalnya dari 50 yang bikin kesel paling cuma 5, ya kan? Jadi susah cari umat yang model begitu ya. Oke, nah next adalah kesabaran dipuji oleh para Buddha. Oke, jadi ketika Anda sabar, Anda ingat Anda dipuji oleh para Buddha. Kenapa? Para Buddha mempunyai kualitas kebajikan, kebijaksanaan, cinta, dan welas asih. Oleh karena itu, siapa yang melatih kesabaran dipuji oleh para Buddha. Yang terakhir dari penjelasan Yang Mulia Atisa adalah kesabaran mempunyai manfaat besar karena yang pertama membuat semua makhluk bahagia karena Anda tidak akan menyakiti mereka ketika Anda sabar. Para bodhisatwa mencapai kesempurnaan dengan mempraktekkan jalan yang sama, yaitu Khanti Parami. Dan dengan kesabaran, maka kita bisa mencapai kesempurnaan dan menolong semua makhluk. Ya, jadi inilah yang kita bilang kesabaran. Anda bisa menolong semua makhluk dan Anda bisa mencapai kebudaan atau mencapai kesucian. Ya, jadi praktek kesabaran adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam Owada Patimokkha, Buddha menyebutkan Khanti Paramang Tapo Titika. Artinya
kesabaran merupakan praktek yang paling tinggi. Ya. Oke, kesabaran adalah praktek yang paling tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mengisi hari kita itu dengan tambah kesabaran sedikit ya. Jadi kalau misalnya umat Buddha selalu bilang, oh jadi umat Buddha itu gampang, cuma berbuat baik. Kali ini PR-nya banyak ya, bukan cuma berbuat baik. Berbuat baik di sini ternyata banyak macam ya PR-nya. Oke, Bante sampaikan cukup buat malam hari ini, dan semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama bisa melaksanakan kesabaran dengan baik ya. Kita sama-sama mempraktekkan kesabaran ini sehingga kita bisa mencapai kebudayaan di masa mendatang. Ya, sekarang karena waktunya sudah mau jam 9, kita langsung ke doa dedikasi dan pelimpahan jasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air, maka Anda bisa menyiapkan air Anda sekarang ya. Anda bertekad, semoga dengan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat kini maupun di waktu yang lain, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang telanjang memperoleh pakaian, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapailah pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui jasa kebajikan ini, semoga sanak keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga dengan jasa kebajikan ini mereka terbebas dari penderitaan dan secepatnya meraih kebahagiaan tertinggi Nibbana. Dengan kekuatan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga segala kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Saatnya Anda menuangkan air. Ya tawariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijato sabe purentu sankapa cando panara soya thamanijo tira soya tha sabitiyo viwajantu sabarogo vinasatun mate bawatuandarayo suki digayuko bawa abhiwandana sili sanicam Uddha pacayino cattaro Dhamma wadanti ayuwano sukham Balam bhavatu sabamanggalang rakhantu sapadewata Samba buddha nubhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabamanggalang rakhantu sapadewata Samba dhamma nubhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabamanggalang rakhantu sapadewata Sabba sangha nubhavena sadasoti bhavantu te. Sadhu, sadhu.
Ya, selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita tutup kebaktian pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan Patidana buku Parita halaman 63. Halaman 58. Handama iyang patidanang karoma se punya sida nikata saya nanya nikata nime te sanca bagino hontu satana tapamanaka piya gunawanta ca mai hamata pitadayo di tame ca pya di tawa anye maja tawerino tati tanti lokasmim te bumma catuyo nika panceka catu kara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumodantu te sayam cimang na pajananti dewa te sam nivedayum maya dinana punya nang anumodana hetuna sambe sata sadahontu suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatam subah. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kau persembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.